Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Di video kali ini kembali saya akan mengijazahkan satu buah amalan yang ringan, tapi insya Allah biiznillah fadilahnya sangat besar. Siapapun yang mengamalkan amalan ini, semua hajat yang dia minta kepada Allah pasti dikabulkan Allah. Sebelum saya mengijazahkan amalannya, izinkan saya menceritakan beberapa kisah kepada sobat-sobat semua. Kisah pertama saya mulai dari kisah seorang ulama besar di kota Baghdad, Irak, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika di pagi hari, Imam Ahmad gelisah, sobat-sobat. Gelisah karena di dalam hatinya yang terdalam itu ada dorongan yang begitu kuat supaya Imam Ahmad ini pergi ke suatu kota di Irak. Padahal Imam Ahmad tidak punya saudara, tidak punya teman di kota tersebut, tidak punya rencana, tidak punya kepentingan di kota tersebut. Saking kuatnya dorongan dari hati yang terdalam, Imam Ahmad tidak bisa menahan lagi. Akhirnya memutuskan pergilah ke kota tersebut. Sampailah Imam Ahmad di kota tersebut waktu Isya. Kemudian Imam Ahmad pergi ke masjid menunaikan sholat fardu Isya berjamaah. Setelah selesai sholat fardu Isya, kemudian jamaah masjid sudah bubar kembali ke rumah masing-masing. Imam Ahmad pun bersiap-siap merebahkan badannya untuk beristirahat di masjid tersebut. Baru merebahkan badannya sebentar, datanglah marbot masjid menghampiri Imam Ahmad. Kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, "Kenapa Syekh? Mau apa Anda di sini?" kata sang marbot pada Imam Ahmad. Sang marbot tidak menyadari bahwa yang di hadapannya adalah orang ulama besar. Kemudian dijawab oleh Imam Ahmad, "Saya mau istirahat di masjid." Dijawab oleh sang marbot, "Tidak boleh Syekh, Anda tidak boleh tidur di masjid ini." Dan akhirnya Imam Ahmad diusir keluar area masjid oleh sang marbot. Peristiwa itu dilihatlah oleh penjual roti yang toko rotinya bersebelahan dengan masjid. Kemudian si penjual roti ini menawarkan kepada Imam Ahmad beristirahat di rumahnya, dan Imam Ahmad pun menerima tawaran tersebut. Dan si penjual roti setelah makan kemudian mempersilahkan kepada Imam Ahmad untuk pergi istirahat. Sementara si penjual roti kembali melakukan aktivitasnya membuat adonan roti untuk besok dia berjualan roti. Imam Ahmad memperhatikan yang dilakukan oleh si penjual roti tersebut. Jadi si penjual roti tersebut, apapun aktivitas yang dia lakukan, tidak pernah berhenti berzikir istighfar. Kecuali dia diajak bicara oleh Imam Ahmad, dia akan menjawab. Setelah dia menjawab, kembali dia akan beristighfar. Dan itu terus menerus dilakukan. Imam Ahmad penasaran, bertanya kepada si penjual roti tersebut, "Sudah berapa lama kamu melakukan zikir istighfar ini?" Dijawablah, "Saya berjualan roti sudah 30 tahun. Berarti sudah 30 tahun saya melakukan zikir istighfar ini." Karena penasaran, bertanya kembali Imam Ahmad, "Apa hasil yang sudah kamu dapatkan dari berzikir istighfar selama 30 tahun?" Lalu sang penjual roti pun menjawab, "Alhamdulillah Syekh, berkat saya zikir istighfar ini, semua yang saya minta pasti dikabulkan Allah. Hanya satu yang belum Allah kabulkan." Lalu bertanyalah Imam Ahmad kepada si penjual roti, "Kalau saya boleh tahu, apa yang engkau minta dan Allah belum kabulkan?" "Saya ini Syekh, dari 30 tahun yang lalu sangat mengagumi ulama besar di kota Baghdad, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin sekali bertemu dengan beliau. Tinggal satu itulah permintaan saya yang belum Allah kabulkan Syekh." Begitu mendengar jawaban si penjual roti, terharulah Imam Ahmad sekaligus bertakbir, "Allahu Akbar." Lalu beliau berkata, "Pantas, dari tadi pagi aku ini gelisah. Di dalam hatiku ini ada dorongan yang gak bisa aku tahan untuk aku pergi ke kota ini, sampai aku harus mengalami diusir keluar dari masjid. Itu karena Allah ingin mengabulkan permintaan kamu agar bisa bertemu dengan aku. Akulah Imam Ahmad bin Hambal," kata Imam Ahmad kepada penjual roti tersebut. Hikmah apa yang sobat-sobat semua bisa ambil dari kisah yang tadi saya ceritakan? Coba sobat-sobat semua bayangkan, 30 tahun mengamalkan zikir istighfar, tidak pernah sekalipun
ditinggalkan. Selalu berzikir istighfar setiap saat, berarti si penjual roti ini dalam mengamalkan amalan istiqomah. Itu hikmah pertama yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi saya ceritakan. Lalu hikmah berikutnya apa? Coba sobat-sobat semua bayangkan kembali. Selama 30 tahun hanya mengamalkan satu buah amalan. Padahal banyak amalan-amalan lain selain istighfar yang tentunya bisa diamalkan oleh si penjual roti ini. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Bahwa si penjual roti ini di dalam mengamalkan amalan, niatnya untuk ibadah kepada Allah. Hati pikirannya dalam mengamalkan amalan fokusnya kepada Allah, tujuannya kepada Allah. Makanya walaupun amalannya cuma istighfar, bisa istiqomah melakukannya dan tidak pernah ditambah-tambah, diganti-ganti, itu terus yang diamalkan. Kalau seandainya si penjual roti ini dalam mengamalkan sebuah amalan mungkin mengharapkan khasiat dari mengamalkan amalan, mungkin bisa saja mengamalkan amalan yang lain selain amalan istighfar. Itu hikmah kedua yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi saya ceritakan. Lalu hikmah ketiganya apa? Tadi sudah dijelaskan. Si penjual roti berkata yang dia dapatkan dari berzikir istighfar selama 30 tahun ini, apa saja yang dia minta kepada Allah pasti dikabulkan Allah. Tapi ingat perkataan terakhirnya, cermati baik-baik oleh sobat-sobat semua. Hanya satu yang belum dikabulkan Allah. Si penjual roti tidak mengatakan satu yang tidak dikabulkan Allah, tidak. Artinya apa? Si penjual roti ini tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia sudah minta sama Allah supaya bisa bertemu dengan Imam Ahmad. Lalu dalam waktu yang lama belum dikabulkan. Dia tidak berburuk sangka dengan mengatakan permintaannya ini tidak dikabulkan. Dia berbaik sangka. Dia mengatakan apa? Belum dikabulkan. 3 hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah yang tadi saya ceritakan. Yang pertama, istiqomah dalam mengamalkan amalan. Yang kedua, dalam mengamalkan amalan, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Fokus kita, tujuan kita hanya kepada Allah-nya. Jangan mengharapkan selain Allah. Jangan kita mengamalkan amalan karena mengharapkan fadilah dari mengamalkan amalan tersebut. Lalu yang ketiga apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. 3 hal ini sangat-sangat penting dan seringkali disepelekan saat kita mengamalkan sebuah amalan. Seringkali saat kita mengamalkan sebuah amalan, kita tidak pernah istiqomah. Baru mengamalkan sebentar, bosan, ganti lagi amalan lain. Saya sudah mengamalkan ini, kok nggak kobul-kobul hajat saya, sudah buruk sangka sama Allah. Minta lagi amalan lain, diamalkan lagi, bosan, terus seperti itu. Kalau sobat-sobat semua ingin mendapatkan kebaikan, keselamatan lahir batin dunia akhirat dengan wasilah mengamalkan amalan, coba belajar dari si penjual roti ini. Istiqomahlah dalam mengamalkan sebuah amalan. Yang kedua, niatkan dalam mengamalkan sebuah amalan itu untuk beribadah kepada Allah. Fokus tujukan hanya kepada Allah, jangan mengharapkan selain Allah. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Oke, sebelum saya lanjut mengijazahkan amalan, saya akan lanjut ke kisah kedua. Kisah kedua ini zaman ulama tabi'in, Imam Hasan Basri. Ada 3 orang tamu datang menemui Imam Hasan Basri. Yang pertama mengeluhkan sudah 10 tahun menikah tapi belum memiliki keturunan, lalu meminta solusi dari Imam Hasan Basri. Apa jawab Imam Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Lalu setelah selesai tamu yang pertama, datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini dengan keluhan dia menderita suatu penyakit dalam dirinya. Kalau penyakitnya itu lagi kambuh, sakitnya itu di daerah perut luar biasa sakit katanya. Sudah berobat kemana-mana tapi belum sembuh-sembuh. Minta solusi dari Imam Hasan Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Pulanglah tamu yang datang. Tamu yang ketiga menemui Imam Hasan Basri.
Dia seorang pemuda, pekerja keras, dan dia mengeluhkan dia sudah bekerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, tapi perekonomiannya begitu-begitu aja. Minta solusi dari Imam Hasan. Apa kata Imam Hasan? Perbanyak istighfar. Setelah ketiga tamu tersebut pulang, lalu istri sang imam penasaran, bertanya kepada sang imam, "Wahai Syekh, tadi saya dengar ada 3 tamu datang dengan masalah yang berbeda. Kok solusi yang dikasih sama? Kok bisa seperti itu, Syekh? Masalahnya ada 3, solusinya kok sama, hanya istighfar." Apa jawab Syekh? "Apakah kamu tidak mendengarkan yang mereka katakan tadi?" Tamu yang pertama datang, sudah 10 tahun dia menikah, udah berusaha supaya bisa punya keturunan, tapi belum punya keturunan. Tamu yang kedua juga ngomong, sudah sakit lama, sudah berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh. Tamu yang ketiga juga ngomong, udah bekerja keras, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi ekonominya seret terus. Berarti mereka bukan nggak berusaha, mereka itu sudah berusaha. Makanya saya kasihlah solusi agar mereka perbanyak istighfar, karena usaha sudah mereka lakukan tapi masih mentok hasilnya, itu karena ada dosa yang menutupi mereka. Dengan aku memberikan solusi kepada mereka untuk memperbanyak istighfar, mudah-mudahan wasilah istighfar Allah ampuni dosa mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan mereka. Jadi hikmah apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah yang kedua ini, sobat-sobat semua? Terkadang kita sudah berikhtiar semaksimal yang kita bisa. Intinya kita sebagai makhluk sudah berusaha semaksimal yang kita bisa berikhtiar, tapi hasilnya masih mentok, belum ada jalan keluar. Mungkin kita lupa, kita ini punya banyak dosa, punya banyak maksiat, ibadah masih bolong-bolong, perintah-perintah Allah masih banyak yang kita langgar, sementara larangan-larangan Allah banyak yang kita lakukan. Itulah yang kadang-kadang membuat kita mentok, menemui jalan buntu, karena dosa tersebut menjadi penghalang untuk kita mendapatkan jalan keluar. Ayo, saya menghimbau kepada sobat-sobat semua, siapapun sobat-sobat semua yang menonton video ini, mungkin sobat-sobat semua punya masalah dalam hidup sobat-sobat yang belum selesai-selesai, punya urusan yang belum beres-beres, punya kebutuhan, punya hajat yang belum Allah kabulkan. Sobat-sobat mungkin sudah berusaha secara syariat berikhtiar yang sobat-sobat semua bisa untuk sobat-sobat semua lakukan. Mungkin sobat-sobat semua sudah mengamalkan berbagai macam amalan, tapi hasilnya masih mentok. Hajat sobat, kebutuhan sobat, urusan sobat, masalah sobat belum tuntas. Mudah-mudahan dengan menonton video ini, atas seizin Allah, sobat-sobat semua bisa mendapatkan jalan keluar. Ijazah amalan istighfar ini saya dapatkan ijazahnya dari salah satu guru saya, Abi Untung Poniman, Jakarta. Jadi ada 2 hal yang harus sobat-sobat semua lakukan. Yang pertama, selama 40 hari setiap malam antara jam 12 malam sampai jam 3 pagi, tentukan sendiri jamnya, harus istiqomah melakukan sholat sunat taubat nasuha 2 rakaat. Selesai sholat, zikir istighfar 1511 kali. Setelah selesai zikir istighfar, segera pergi tidur. Redaksi istighfarnya yang paling pendek saja, astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Atau sobat-sobat boleh pilih yang mana petunjuk dari hati sobat-sobat yang terdalam untuk redaksi istighfar yang akan sobat-sobat semua zikirkan. Di luar 40 hari ini, perbanyak istighfar kapan saja, di mana saja,
dalam setiap aktivitas sobat-sobat semua. Insya Allah biiznillah dengan sobat-sobat semua mengamalkan ijazah amalan istighfar ini akan menjadi solusi bagi setiap hajat, bagi setiap kebutuhan, bagi setiap urusan, bagi setiap masalah dalam kehidupan pribadi sobat-sobat semua. Pesan saya dalam mengamalkan sebuah amalan, niatkan dari awal hanya untuk beribadah kepada Allah, fokus hanya kepada Allah, tujuannya hanya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, istiqomahlah dalam mengamalkan sebuah amalan. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada Allah. Demikian yang bisa saya bagikan di video kali ini. Izinkan sebelum saya akhiri video kali ini untuk memberikan pengumuman. Insya Allah hari Rabu 10 Juli 2024 jam 17:09 waktu Indonesia Barat akan diupload video untuk sobat-sobat yang sudah bergabung menjadi pelanggan khusus. Untuk sobat-sobat yang tidak bergabung menjadi pelanggan khusus, mulai hari Rabu 10 Juli 2024 setiap hari video akan diupload 2 kali. Yang pertama jam 9:09 waktu Indonesia Barat, yang kedua jam 19:09 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian informasi yang bisa saya berikan kepada sobat-sobat semua. Terima kasih. Akhir kata, apabila ada dari diri saya yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sobat-sobat semua saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.